Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Wadin dari program studi manajemen informatika jurusan ekonomi dan bisnis teknik di Negeri Lampung dengan NPM 2275378. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan proyek dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Nurul Komaria, Sukamemkom. Baik, yang selanjutnya itu kita masuk ke proyek penulis dengan konsep OOP. Lanjut ke week 3 yaitu week 3 itu mengambil example and simulation and calculation. Oke. Bisa kan X and calculation itu calculation and capsulation itu adalah salah satu prinsip dasar dalam penanganan berorientasi objek OP. Ini untuk mengacu pada konsep enkapsulasi data dan metode dalam satu unit yang disebut kelas. Dalam hal ini kita akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan enkapsulasi dalam kelas tugas di proyek penulis. Oke, mungkin kita langsung saja ke berikutnya. Simulasi penggunaannya di privat atribut dalam kelas tugas, kita menggunakan modifier akses privat pada atribut seperti judul, deskripsi, dan sudah selesai. Ini sudah berarti atribut-atribut ini tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Ini adalah langkah penting dalam enkapsulasi untuk melindungi data dari modifikasi yang tidak diinginkan. Jadi intinya tugas code yang ini tuh masih belum enkapsulasi. Intinya ini masih bisa diakses dari luar. Jadi ketika kita ini dia masih belum bersifat privat. Nah, gimana kita mau melakukan enkapsulasinya? Yang pertama, lanjut ke public metode. Untuk mengakses memanipulasi atribut, kita menyediakan metode public seperti ya get judul, get deskripsi, dan sudah selesai yang memungkinkan pengguna dapat terkontrol terhadap atribut tersebut. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di sini saya akan membuat public string ps. Kita langsung saja. Harusnya ada terpaksa ya, lumayan selang ya. Public string get, kita ngikutin di variabelnya get judul. Oke, kita ambil belum buka kurung, kita return setelah return judul. Oke, kita lanjut lagi ke string deskripsi ya. Public string deskripsi, kita langsung ada ini. String deskripsi sudah. Kita buat lagi public string sudah selesai. Boolean public string. Public boolean sudah
selesai. Kurang elektron elektron eh mana Astagfirullah. Sorry. Sudah selesai. Oke. Nah, jadi di sini di metode getter dan access control. Nah, ini adalah sebuah metode getter yang telah dibuat. Nah, namun bagaimana sih kita dapat mengakses atribusi ini jika mereka tersembunyi dari dunia kelas? Jawabannya adalah dengan menggunakan metode getter. Jadi metode getter ini adalah sebuah metode yang kita definisikan dalam kelas untuk mengakses atribut yang diekskumulasi. Ya, dalam proyek ini ya kita menggunakan get seperti get judul, get deskripsi, dan get sudah selesai. Get ini sudah selesai ya. Yang mungkin kita untuk mengakses data dengan aman. Ini adalah cara untuk mengakses data yang diekskumulasi. Jadi ini adalah cara yang dapat untuk diekskumulasi. Jadi melalui metode get ini kita dapat mengakses data tugas seperti judul, deskripsi, dan status penyelesaian. Jika kita mencoba mengakses dari luar kelas, kita dapat melihat bahwa ini tidak diizinkan. Ini adalah contoh dari nyata dari enkapsulasi dan aksi. Simulasi perubahan status tugas ya ada pada public void. Bawahnya kita menggunakan public void tanda sudah selesai, tanda sudah selesai sama dengan ini adalah simulasi status target. Jadi melakukan simulasi perubahan status tugas dalam proyek ini kita memiliki metode tanda selesai yang digunakan untuk menandai tugas sebagai sudah selesai. Ini adalah contohnya yang tadi. Jadi intinya dalam video ini pentingnya enkapsulasi dalam proyek itu sangat penting. Jadi betapa pentingnya dalam proyek to-do list kita ini untuk membantu kita melindungi data, memastikan akses yang terkontrol, dan memungkinkan perubahan internal tanpa mempengaruhi pengguna yang ada. Ini membantu dalam pengembangan perangkat lunak yang aman, mudah dipelihara, dan terstruktur. Dalam penjelasan ini ya di demonstrasi simulasi yang saya buat ini. Jadi intinya digunakan untuk membungkus enkapsulasi dari sebuah variabel yang privat. Jadi mengapa encapsulation itu penting? Ya, tadi SPDM melindungi data dengan menjadikan atribut variabel dalam kelas seperti privat. Kita dapat melindungi data dari modifikasi yang tidak sah. Dalam proyek ini kita berarti bahwa data tugas seperti judul deskripsi dan status penyelesaian tidak dapat diubah secara sembarangan dari luar kelas. Terus kontrol akses akumulasi kemungkinan kita dapat untuk memberikan kontrol akses yang tepat ke data. Kita hanya memungkinkan akses terhadap data melalui metode-metode getter yang telah ditentukan. Ini memastikan bahwa pengguna data dilakukan dengan cara yang aman dan terkontrol. Lalu perubahan internal dalam program ini ya, jika kita memutuskan untuk mengubah cara kita menyimpan data, tugas, atau mengubah logika di balik tertentu,
kita dapat melakukannya tanpa mempengaruhi bagian lain dari program yang menggunakannya. Jadi ya mungkin sampai sini saja dari week 3 untuk penjelasan simulasi encapsulation ya dalam proyek publik. Mungkin kita akan lanjut ke push. Saya akan melakukan push. Oke, saya akan melakukan push. Saya alihkan ke screen-nya ke plus. Oke, itu ada beberapa yang sudah saya push. Kita tambahkan dulu. Kan kita sudah ya. Kita lakukan commit. Git commit min m project week 3 and encapsulation. Tulisnya enggak terus encapsulation. Encapsulation. Tulis. Ya. Sudah kita lakukan git push origin main. Oke, jadi sudah terpush ke jadi intinya di estimation ini ada beberapa perubahan di public string judul di metode getter yang saya tambahkan. Jadi untuk menambahkan keamanan dari sebuah program yang kita buat itu penting ya, karena untuk menjaga perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dari luar. Oh ya, ini ada beberapa kesalahan. Sudah. Lagi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.